Alhamdulillah Alhamdulillahi mustahiqil hamdi wa ahli Al-jazi khalqahu jazaan dairan baina fadlihi wa adlihi Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Syahadatan nastajiru biha minal khadbi wa hawlihi Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Afdalu khalqihi min indillahi bihifdi aslih Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Al-muktabisina min faydi fadlih amma ba'd Faya ibadallah Usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atih Faqad fazal muttaqunal mukhlisun Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Pesan pertama sekaligus pesan yang utama untuk senantiasa mengingatkan diri kami pribadi sekaligus mengingatkan panjenengan seluruhnya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah dan perintah Allah semampu kita dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Khulafaur Rasul karya Syekh Khalid Muhammad Khalid yang dalam edisi bahasa Indonesianya berjudul Karakteristik Perihidup Khalifah Rasulullah di halaman 614 sampai 617 disebutkan dalam kitab tersebut, dikisahkan waktu itu malam gelap gulita kota Al-Madinatul Munawwarah, penduduknya telah tertidur lelap kecuali seorang yang masih terjaga karena gelisah diusik rasa tanggung jawabnya yang demikian besar sehingga dia tidak pernah sekejap pun dapat berdiam diri. Ditelusurinya jalan-jalan dan lorong-lorong sempit di kota Madinah. Orang itu berjalan sambil setiap rumah diamatinya dari dekat. Dipasangnya telinga dan matanya baik-baik. Kalau ada penghuninya yang masih terjaga karena lapar, atau yang tak dapat memejamkan matanya karena sakit, atau yang merintih dalam penderitaan, atau barangkali ada musafir terlantar yang tidak mendapatkan tempat singgah dan makanan di malam itu. Ia selalu mengamati kalau ada kepentingan umatnya, kepentingan warganya, kepentingan rakyatnya yang luput dari perhatiannya. Karena ia yakin bahwa semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan seluruhnya di hadapan Allah. Orang itu tiada lain adalah khalifah kaum muslimin, Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sudah panjang jalan yang dilaluinya malam itu sehingga tubuh beliau terasa letih, keringat mengalir di sekujur tubuh. Oleh sebab itu beliau menyandarkan tubuhnya pada sebuah dinding rumah kecil. Karena letihnya beliau duduk di tanah sambil beristirahat sejenak. Beliau bermaksud melanjutkan langkahnya ke Masjid Nabawi, sebab tidak lama lagi Fajar Shadiq segera akan menampakkan diri guna menjadi imam salat subuh di Masjid Nabawi. Tiba-tiba hadirin, di saat duduk
Beliau mendengar ada suara lirih dalam gubuk itu. Suara itu merupakan percakapan yang terjadi antara seorang ibu dengan anak gadisnya tentang susu yang baru saja mereka perah dari kambing-kambing mereka untuk kemudian dijual di pasar di pagi hari itu. Si ibu meminta agar anaknya mencampur susu itu dengan air sehingga takarannya lebih banyak dan harga yang diperolehnya nanti akan lebih banyak dan mencukupi kebutuhan mereka hari itu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasang telinga lebih baik lagi untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Anakku, wahai putriku, campur saja susu itu dengan air, kata si ibu. Tidak boleh, ibu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kita mencampur susu yang akan dijual dengan air, jawab gadis itu. Tetapi banyak orang yang melakukan hal itu, nak. Campur sajalah. Toh Amir Mukminin tidak melihat kita melakukan hal itu. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Wahai ibu, sekalipun Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak mengetahui dan tidak melihatnya, namun Tuhan Amirul Mukminin, Tuhan kita semuanya yaitu Allah, pasti mengetahuinya. Sebab Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Melanggar larangan Allah adalah sifat orang munafik, dan aku berlindung dari sifat munafik ini, jawab gadis itu dengan tegas. Hadirin, mendengar ucapan si gadis itu, berderailah air mata Amirul Mukminin. Beliau tak kuasa menahan tangis yang menyesak dadanya. Air mata yang berderai saat itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata bangga dan kegembiraan. Beliau merasa bangga sebab masih ada rakyatnya yang berpegang teguh dengan kebenaran, dengan prinsip qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah yang benar sekalipun terasa pahit. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, selanjutnya beliau bergegas bangkit dan melangkah ke masjid, lalu salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Singkat cerita, sepulang beliau dari Masjid Nabawi, beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Asim, dan beliau perintahkan untuk berkunjung kepada si ibu, si anak perempuan di rumah kecil itu, untuk menyelidiki keadaan mereka. Asim kembali seraya menyampaikan kepada bapaknya perihal penghuni yang didatanginya. Amirul Mukminin kemudian menceritakan percakapan yang didengarnya tadi pagi sebelum subuh kepada putranya, sehingga ia memerintahkan kepadanya untuk menyelidiki keadaan ibu dan si anak perempuan itu. Di akhir percakapan itu, Amirul Mukminin lalu berkata kepada putranya yang saat itu sudah waktunya berumah tangga, "Wahai putraku Asim, pergilah temui mereka dan lamarlah anak gadis itu untuk menjadi istrimu. Aku melihat dan punya firasat, anak gadis itu akan memberi berkah kepadamu nanti. Mudah-mudahan ia dapat melahirkan keturunan yang akan menjadi pemimpin besar di zamannya." Asim putra Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya menikahi gadis miskin yang berakhlak mulia tersebut. Seorang gadis yang suci hatinya dan tegas dalam memegang prinsip kebenaran. Setelah mereka menikah, mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang barokah, yang mereka beri nama Laila dengan panggilannya Ummu Asim. Kemudian Ummu Asim tumbuh menjadi seorang gadis yang taat, beribadah dan cerdas, yang akhirnya diperistri oleh Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir dari keluarga besar Bani Umayyah,
yang menjabat gubernur di wilayah Mesir selama 20 tahun. Dan daripadanya lahirlah seorang pemimpin umat yang hebat dan melegenda, yaitu Al-Khalifatul Adil Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Satu dari 5 Khulafaur Rasyidin yang disebut oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri dengan ucapan beliau, Al-Khulafa'u Khamsah, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Umar ibn Abdul Aziz, akhrajahu Abu Dawud. Khulafa Rasyidin itu ada 5, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum jami'an. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sekelumit kisah Sayyidina Umar bin Khattab ini. Pertama, wahai para orang tua, ketika Anda mencari pasangan hidup untuk putra dan putri Anda, contohlah apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau pilih untuk putranya seorang pendamping hidup wanita muslimah yang berakhlakul karimah, dari keluarga kalangan alit, bukan dari keluarga kalangan elit, yang dengan jelas beliau melihat ketulusan, kejujuran, ketakwaan, dan kemantapan agama dari wanita ini, yang hal ini memang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sabda beliau, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Wanita itu dinikahi sebab 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang punya komitmen agama yang kuat, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Pelajaran kedua, hadirin, ketika seseorang menikah, maka hakikatnya dia sedang mencarikan madrasah pertama dan utama untuk putra-putrinya. Maka hendaknya ia mencarikan ibu bagi calon anaknya, sosok pendidik sejati di rumah tangganya, yaitu wanita solihah. Sebab apapun yang mereka lakukan akan dilihat oleh putra-putrinya. Apa yang mereka lakukan akan direkam dan masuk memori putra-putrinya. Hal inilah yang dilakukan oleh Asim bin Umar bin Khattab, yang benar-benar memperhatikan akhlak dan perilaku wanita yang dinikahinya. Hal ini sebagaimana ungkapan makalah yang mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu adalah madrasah bagi putra-putrinya. Kalau engkau mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, maka sama halnya engkau menyiapkan generasi terbaik. Pelajaran ketiga sekaligus menutup khutbah Jumat kali ini. Pemimpin dan penguasa yang adil, seperti yang digambarkan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, adalah sosok pemimpin yang senantiasa gelisah dan resah, memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dipimpinnya. Sebab bagi mereka, kekuasaan dan jabatan, sebab bagi mereka kekuasaan dan jabatan bukan target dan obsesi utama, tetapi kekuasaan dan jabatan adalah amanat yang harus mereka pikul dan harus mereka pertanggungjawabkan di sisi Allah kelak di hari kiamat. Pemimpin yang adil dan bertakwa adalah harapan kita seluruhnya. Pemimpin semacam inilah yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya pun mencintainya.
sehingga di antara pemimpin dan rakyatnya saling mendoakan kebaikan untuk mereka. Hal ini sebagaimana ungkapan dalam sebuah athar yang mengatakan, khairu umaraikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Al-hadits. Sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah mereka yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian, dan kalian senantiasa mendoakan baik untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Sedang pemimpin yang zalim dan berkhianat kepada rakyat yang dipimpinnya adalah sosok pemimpin yang dibenci oleh Allah dan sangat berat azabnya kelak di akhirat. Sebagaimana dalam ungkapan athar lain yang mengatakan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah man asyrakahu Allahu fi sultanih fajara fi hukmih. Manusia yang paling berat siksaannya kelak di hari kiamat adalah seseorang manusia yang diberi kesempatan oleh Allah merasakan kekuasaannya, selanjutnya dia sewenang-wenang dan tidak adil di dalam hukum yang ia putuskan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi sosok orang tua yang mampu menjaga kebaikan dunia dan akhirat bagi putra-putri kita. Dan kalau kita adalah pejabat dan pemimpin bagi masyarakat, semoga menjadi pemimpin dan pejabat yang jujur, amanah, istiqomah untuk senantiasa mencari keridhaan Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin.